Pengertian sosiologi. Secara etimologis, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya kawan dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi dapat dikatakan sosiologi sebagai sebuah ilmu yang membahas mengenai kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam praktiknya, sosiologi memiliki beberapa konsep dasar yang menjadi nilai penting. Beberapa konsep dasar dalam sosiologi diantaranya yaitu adanya proses sosial, interaksi sosial, sistem sosial, struktur sosial, perubahan sosial, mobilitas sosial, sosialisasi, lembaga sosial, dan penyimpangan sosial. Berikut penjabarannya. Yang pertama, terdapat proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Misalnya, pengaruh antara sosial dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum, dan sebagainya. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang juga dapat dinamakan sebagai proses sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang, perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antar perorangan dengan kelompok. Interaksi sosial juga merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin adanya kehidupan bersama. Dalam berlangsungnya interaksi sosial antar individu maupun kelompok, terdapat dua syarat utama agar interaksi sosial dapat berjalan secara efektif, yaitu yang pertama adanya kontak sosial. Adanya kontak sosial ini dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu, antara individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi. Adanya komunikasi yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Kemudian di sini saya berikan contoh proses sosial dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, seperti aktivitas bernegosiasi mengenai pembagian kerja agar proses pengerjaannya bisa berjalan lebih efisien dan lebih efektif. Ini merupakan salah satu implementasi kerjasama kooperasi yang dilakukan antar individu dalam sebuah perusahaan. Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif. Kemudian contoh yang lainnya yaitu konflik yang terjadi antara penduduk kaya dan miskin. Konflik merupakan salah satu bagian dari proses sosial disosiatif yang merujuk pada perpecahan. Dalam hal ini, guna untuk menyelesaikan sebuah pertikaian diperlukan proses sosial asosiatif yakni akomodasi. Sehingga seseorang yang hidup bersama dengan individu tersebut saling berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga terjadi adaptasi dan terbentuknya perorganisasian yaitu dalam sistem sosial. Proses-proses dalam sistem sosial yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada memelihara tanpa batas, yang ketiga penjalinan sistem, yang keempat sosialisasi, yang kelima pengawasan sosial, yang keenam pelembagaan, dan yang ketujuh perubahan sosial. Lalu ada contoh dari sistem sosial, yaitu seperti di sekitar kita atau sistem yang ada di suatu universitas atau sekolah. Lalu di masyarakat ini adanya kecamatan, lurah, RT, dan RW. Kemudian ada struktur sosial. Struktur sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan warga negara yang di dalamnya tercantum ikatan timbal balik antara status serta peranan dengan batas fitur unsur sosial yang mengacu ke peraturan sikap di dalam warga negara. Kemudian ada 3 fungsi dalam struktur sosial. Yang pertama itu ada fungsi pendidikan. Ialah selaku bawahan dalam fungsi struktur sosial untuk menanamkan disiplin ilmu sosialnya. Kemudian fungsi kedua ada fungsi pengawasan sosial.
ialah selaku pembatas supaya tiap anggota warga negara berperilaku cocok dengan norma yang berlaku. Sehingga ada fungsi yang terakhir, ada fungsi identifikasi, yaitu inilah fungsi yang khas dari membagikan norma yang berbeda dari warga negara yang lain. Baik, untuk selanjutnya yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Karena tidak ada satupun masyarakat yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masanya. Yang artinya meskipun para sosiolog memberikan klasifikasi terhadap masyarakat statis dan dinamis, dalam pengertian yang pertama terjadi dalam masyarakat statis, yaitu masyarakat yang sedikit sekali mengalami perubahan dan berjalan lambat. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang mengalami berbagai perubahan yang cepat. Dan dalam perubahan sosial, manusia memiliki peran yang sangat penting terhadap terjadinya perubahan masyarakat, yang dimana perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan dasar sifat manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Karena manusia selalu memiliki sifat yang tidak pernah puas terhadap apa yang telah dicapainya, serta ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Di poin pertama ada perubahan sosial secara lambat, yaitu perubahan sosial yang dikenal dengan istilah evolusi. Merupakan perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama. Ciri dari perubahan sosial secara evolusi ini adalah seakan perubahan itu tidak terjadi di masyarakat, yang berlangsung secara lambat dan umumnya tidak mengakibatkan disintegrasi kehidupan. Perubahan secara lambat ini terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Di poin kedua ada perubahan sosial secara cepat, yaitu perubahan sosial yang berjalan cepat ini disebut dengan revolusi. Selain terjadinya secara cepat, juga menyangkut hal-hal yang mendasar bagi kehidupan, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan sering menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Di poin ketiga ada perubahan sosial kecil, yaitu perubahan sosial yang merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti gitu bagi masyarakat karena tidak berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Dan di poin keempat yaitu perubahan sosial besar, yaitu perubahan sosial besar merupakan perubahan yang dapat membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan serta menimbulkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan seperti yang terjadi pada masyarakat yang mengalami proses modernisasi dan industrialisasi. Di poin selanjutnya yaitu poin kelima, perubahan sosial yang direncanakan atau dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Dan poin yang terakhir yaitu poin 6, perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Jadi perubahan sosial yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki ini merupakan perubahan yang berlangsung tanpa direncanakan dan dikehendaki oleh masyarakat dan di luar jangkauan pengawasan dari masyarakat itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial ini terdiri dari dua tipe, yaitu tipe horizontal sama vertikal. Dalam tipe horizontalnya adalah sebagai gerak perpindahan dari suatu status lain tanpa perubahan kedudukan, yang artinya dalam mobilitas sosial horizontal ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Sedangkan mobilitas sosial vertikal adalah suatu gerak perpindahan dari suatu evolusi sosial ke status sosial lainnya yang tidak sederajat gitu. Selanjutnya ada sifat dasar mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan suatu fenomenal proses sosial yang wajar dalam masyarakat yang menjunjung demokrasi. Pada masyarakat ini, mobilitas merupakan suatu hal yang baik yang dimana dalam pengakuan terhadap individu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya itu sangat terbuka lebar, sehingga tidak ada lagi suatu jerat yang membatasi seseorang untuk menduduki status yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu ada faktor penentu dari mobilitas sosial. Di faktor penentu yang pertama ada struktur pekerjaan. Secara kasar aktivitas ekonomi dibedakan dalam dua sektor, yaitu sektor formal dan sektor informal. Kedua sektor tersebut tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, yang dimana dalam sektor formal memiliki sejumlah kedudukan mulai dari rendah sampai dengan kedudukan yang tinggi.
Sedangkan dalam sektor informal lebih banyak memiliki kedudukan yang rendah dan sedikit yang berstatus tinggi. Yang dimana dalam perbedaan aktivitas ekonomi ini jelas akan mempengaruhi tingkat mobilitas masyarakat yang terjadi di dalamnya. Di poin kedua ada ekonomi ganda. Jika dilihat dari sudut ekonomi, suatu masyarakat dapat ditandai atas dasar jiwa sosial atau social spirit, bentuk-bentuk organisasi dan teknik-teknik yang mendukungnya. Dari ketiga unsur ini tuh saling berkaitan dan menentukan ciri khas dari masyarakat yang bersangkutan. Maksudnya adalah bahwa jiwa sosial, bentuk organisasi dan teknik-teknik yang unggul akan menentukan gaya dan wajah masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketiga unsur ini tuh dalam kaitannya tuh disebut sebagai sistem sosial, gaya sosial, iklim sosial masyarakat yang bersangkutan. Dan di poin ketiga ada penunjang dan penghambat mobilitas. Dalam penunjang dan penghambat mobilitas ini, anak-anak yang berasal dari kelas sosial menengah pada umumnya memiliki pengalaman belajar yang lebih menunjang mobilitasnya, baik daripada pengalaman anak-anak kelas sosial yang lebih rendah. Selanjutnya dari faktor individu. Di poin pertama ada perbedaan kemampuan. Dalam poin ini, perbedaan kemampuan yang ada pada masing-masing individu merupakan salah satu indikator penting yang menentukan keberhasilan hidup dan tingkat mobilitas. Di poin kedua ada perbedaan waktu yang menunjang mobilitas. Yang dimaksud dengan perilaku penunjang mobilitas adalah suatu pandangan atau orientasi sikap individu terhadap mobilitas. Perbedaan orientasi dan sikap individu terhadap mobilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendidikan, kesenjangan nilai, kebiasaan kerja, pola penundaan kesenangan, kemampuan cara bermain, dan pola kesenjangan nilai. Dan di poin ketiga ada pendidikan. Pendidikan merupakan tangga mobilitas yang paling utama. Walau kadang penting tidaknya pendidikan pada semua jenjang pekerjaan tidaklah sama, untuk jabatan-jabatan karir yang seperti dokter, guru, ahli hukum, dan sebagainya, peran pendidikan itu sangatlah penting. Yang keempat ada kebiasaan kerja. Kebiasaan kerja seseorang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan orang tersebut di masa depan. Meskipun kerja keras di dalam menjamin terjadinya mobilitas naik, namun tidaklah banyak orang yang dapat mengalami mobilitas naik tanpa kerja keras. Di poin kelima ada pola penundaan kesenangan. Kunci dalam pola penundaan kesenangan adalah adanya perencanaan untuk masa depan dan adanya keinginan yang kuat untuk merealisasikan rencana tersebut. Dan di poin keenam ada kemampuan cara bermain. Cara bermain atau seni penampilan diri mempunyai peran penting dalam mobilitas naik. Bagaimana menjadi orang yang sangat disenangi dan dapat diterima oleh lingkungannya, bagaimana menjadi orang yang dapat bekerja sama dengan orang lain, ini semua tuh mungkin merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan. Penampilan diri secara positif bukan berarti itu meremehkan kemampuan, namun justru memiliki penampilan diri merupakan sarana atau media yang dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan kemampuan. Dan poin ketujuh ada pola kesenjangan nilai. Pola kesenjangan nilai ini itu merupakan suatu perilaku yang dimana seseorang mempercayai segenap nilai yang diakui, tetapi tidak melakukan upaya untuk mencapai sarananya atau mengakui kesalahan pribadi sebagai penyebab kegagalannya dalam mencapai sasarannya. Dan di poin terakhir ada faktor keberuntungan. Banyak orang yang benar-benar bekerja keras dan memenuhi semua persyaratan untuk menjadi orang yang berhasil, namun tetap mengalami kegagalan. Sebaliknya keberhasilan ini tuh kadangkala justru jatuh pada orang lain yang jauh dari persyaratannya. Faktor kemunjuran atau keberuntungan ini jelas tidak mungkin dapat diukur dan merupakan alasan umum bagi suatu kegagalan. Namun dalam faktor ini tuh tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu faktor dalam mobilitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi. Nah, sosialisasi adalah suatu proses belajar yang seseorang menghayati atau internalisasi norma-norma sosial di manusia hidup sehingga menjadi individu yang baik. Atau sosialisasi adalah suatu proses mempelajari kebiasaan dan tata kelakuan untuk menjadi bagian dari suatu masyarakat. Sosialisasi dapat dibedakan menjadi sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer dikaitkan dengan pembentukan dasar atau awal kepribadian. Sosialisasi sekunder merupakan proses memahami dan merasakan berbagai budaya yang ditunjukkan dalam kehidupan secara keseluruhan.
Selanjutnya, proses sosialisasi tanpa sengaja terjadi jika seorang individu yang disosialisasi menyaksikan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya di dalam interaksi antar mereka. Kemudian, individu melakukan internalisasi pola-pola tingkah laku dan pola-pola interaksi itu beserta norma-norma sosial yang mendasarinya ke dalam mentalnya menurut Narwoko dan Suyanto. Lalu, proses sosialisasi yang disengaja terjadi apabila seseorang individu yang disosialisasi mengikuti pengajaran dan pendidikan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik-pendidik yang mewakili masyarakat dengan tujuan yang disadari agar norma-norma sosial bisa dipahami individu yang disosialisasi tersebut dan bisa tertanam baik-baik dalam batinnya menurut Narwoko dan Suyanto. Baik, selanjutnya ada media sosialisasi. Nah, media sosialisasi merupakan tempat di mana sosialisasi itu terjadi. Paling tidak ada 3 media sosialisasi, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan bermain. Nah, keluarga ini merupakan lembaga yang paling penting pengaruhnya dalam sosialisasi manusia. Kepribadian anak ditentukan oleh bagaimana orang tua dan anggota keluarganya lain memotivasi anak agar mau mempelajari pola perilaku yang diajarkan kepadanya. Motivasi bisa positif, bisa juga negatif. Motivasi positif dengan memberikan ganjaran atau reward kepada anak bila berhasil melakukan sesuatu yang bermanfaat. Motivasi negatif dengan memberikan hukuman atau punishment bila anak tidak mentaati perintah atau melanggar larangan. Lalu media sosialisasi yang kedua yakni sekolah. Menurut Robert Drieben, yang dipelajari anak di sekolah di samping membaca, menulis, dan menghitung adalah aturan mengenai kemandirian atau independence, prestasi atau achievement, universalisme atau universalism, dan spesifitas atau specificity. Di sekolah, seorang anak harus belajar untuk mandiri. Di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Lalu masuk ke media sosialisasi yang ketiga, yakni kelompok bermain. Nah, di dalam kelompok bermain ini seorang anak mempelajari berbagai kemampuan baru. Di rumah seorang anak mempelajari hubungan antar anggota keluarga yang tidak sederajat. Dalam sekelompok bermain, seorang anak belajar berinteraksi dengan orang yang sederajat karena sebaya. Pada tahap inilah seorang anak memasuki game stage, mempelajari aturan yang mengatur peran orang yang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok ini pula, seorang anak mempelajari nilai-nilai keadilan, kebersamaan, tolong-menolong, kerjasama, solidaritas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep sosiologi yang lain, yakni lembaga sosial. Sejak awal berdirinya sosiologi, institusi sosial atau lembaga sosial telah menjadi perhatian para sosiolog. Bapak Sosiologi Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 dalam bukunya Cours Philosophie Positive dan Le Système de Politique Positive menggunakan konsep sosial statis atau statik sosial untuk menamai institusi sosial yang dibedakan dengan konsep sosial dinamis atau dinamik sosial. Sosial dinamis mempelajari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Sosial statis memfokuskan pada tata tertib yang menjadi dasar sistem sosial. Sosial dinamis mempelajari 3 hukum perkembangan masyarakat, yakni teologis, metafisik, dan positivisme. Sosial statis mempelajari hubungan aksi-reaksi antar bagian dalam sistem sosial. Lalu terdapat karakteristik institusi sosial. Horton dan Han di dalam karyanya yang berjudul Sosiologi Jilid 1 edisi ke-6 mendeskripsikan 3 unsur institusi sosial. Pertama, simbol. Interaksionis simbolik Herbert Blumer mengatakan manusia berbeda dengan binatang yang dilengkapi dengan bahasa dan simbol dalam berinteraksi sosial. Lalu Gilin dan Gilin dalam karyanya berjudul General Features of Social Institution dikutip Sukanto menguraikan 6 ciri institusi sosial. Yang pertama, memiliki pola-pola pemikiran dan pola-pola perilakuan. Yang kedua, mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Yang keempat, mempunyai alat-alat perlengkapan untuk mencapai tujuan. Yang kelima, memiliki lambang-lambang baik dalam bentuk tulisan atau slogan.
Lalu yang keenam, memiliki tradisi lisan atau tertulis yang diwujudkan dalam bentuk adat istiadat, norma, tata tertib, dan peraturan hukum. Selanjutnya kita masuk pada fungsi institusi sosial itu sendiri. Nah, Sukanto pada tahun 1982 menyatakan bahwa institusi sosial mempunyai fungsi-fungsi tertentu, yaitu memberikan pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan. Lalu kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control, yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku. Selanjutnya adalah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah serangkaian perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan adat istiadat, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku. Perilaku menyimpang seringkali mengganggu keteraturan sosial, sehingga kondisi ini menimbulkan adanya pelanggaran yang dapat mengganggu kestabilan hidup di lingkungan masyarakat, baik kestabilan yang besar ataupun kestabilan yang kecil. Ciri-ciri penyimpangan sosial yang pertama yaitu penyimpangan harus bisa didefinisikan. Menyimpang atau tidaknya sesuatu perilaku harus dinilai berdasarkan kriteria tertentu dan diketahui penyebabnya. Lalu yang kedua yaitu penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. Penyimpangan sosial tidak selalu berdampak negatif bagi masyarakat. Ada beberapa perilaku menyimpang yang masih bisa diterima oleh masyarakat selama perilaku tersebut masih bisa ditoleransi. Lalu yang ketiga yaitu penyimpangan relatif dan mutlak. Penyimpangan relatif adalah suatu tindakan penyimpangan yang frekuensi terjadinya hanya sewaktu-waktu saja. Penyimpangan mutlak adalah suatu penyimpangan yang terjadi karena sudah melebihi batasan dan terlalu sering dilakukan sampai tidak bisa dimaafkan. Lalu yang keempat yaitu penyimpangan terhadap budaya nyata dan budaya ideal. Budaya nyata dan budaya ideal seringkali terdapat perbedaan. Misalnya budaya ideal mencakup kepatuhan terhadap segenap peraturan hukum, namun pada kenyataannya tidak seorang pun yang patuh terhadap segenap peraturan hukum. Kenyataannya bahwa yang ideal itu tidak selalu ditaati, masih ada beberapa pihak yang tidak setuju dan akhirnya melanggar aturan. Bentuk penyimpangan sosial yang pertama yaitu berdasarkan sifat, ada penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif ini masih mengarah kepada kebaikan sehingga berdampak positif bagi pelaku dan orang di sekitarnya. Lalu penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif ini mengarah kepada hal buruk yang bertentangan dengan nilai dan norma dominan dalam masyarakat. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan jumlah pelaku. Ada penyimpangan individual dan penyimpangan kelompok. Penyimpangan individual ini dilakukan oleh seorang diri atau seorang individu. Lalu penyimpangan kelompok ini dilakukan oleh sekelompok orang yang sudah terkoordinasi. Lalu yang ketiga yaitu berdasarkan jenis. Yang pertama ada penyimpangan primer, yaitu pertama kali dilakukan atau masih bersifat sementara dan masih bisa ditoleransi oleh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu penyimpangan sekunder, di mana ini sudah dilakukan secara berulang dan sudah mengarah pada pelanggaran hukum yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu penyimpangan situasional yang dilakukan ketika keadaan mendesak. Faktor penyebab dan contoh terjadinya penyimpangan sosial. Faktor yang pertama yaitu keterbatasan ekonomi, lalu yang kedua yaitu pengaruh lingkungan sosial dan media massa yang cenderung negatif, lalu yang ketiga yaitu memiliki kontrol diri yang lemah, lalu yang keempat yaitu krisis identitas, yang kelima adalah labeling dan atau pemberian julukan. Lalu contoh penyimpangan sosialnya yaitu ada melanggar lampu merah, lalu kedua korupsi, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan juga mencuri.